membaca basmalah dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pelatihan dari rumah belajar yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi ibu guru TK di Kecamatan Depok ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk sebelum acara ini kita mulai, ada sambutan dari Ketua KTI PGRI Kecamatan Depok. Untuk itu kepada Ibu Sri Mulyani SPD, Dr. Anda Sri Mulyani, maaf, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita diberikan kenikmatan kepada Allah Subhanahu taala. Pencet Bu Sri, ya, mikrofonnya nggak bunyi. Mikrofonnya dipencet. Sudah, Bu. Sudah bunyi terdengar di kita. Mikrofonnya dipencet. Hari ini, alhamdulillah. Dan yang kedua kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Yang ketiga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota IGTKI PGRI Kecamatan Depok yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Yang selanjutnya saya mohon maaf karena ini banyak kegiatan dari pengurus sehingga tadi ada salah istilahnya kurang siap untuk menjadi membawa acara yang membuka pada pagi hari ini. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Yang selanjutnya, marilah kegiatan ini kita betul-betul kita manfaatkan. Inilah kegiatan yang mungkin nanti akan mengungkap bahwa bahwa kita sebagai pendidik itu selalu untuk mencari ilmu. Nah, inilah sosialisasi rumah belajar ini sangat bermanfaat. Sebetulnya kita juga tahu bahwasanya ini sebetulnya dalam pandemi ini adalah kita diberikan istilahnya teguran dari Allah. Ini loh sebetulnya tugasmu wahai orang tua adalah membimbing anak belajar di rumah. Jadi bila ada orang tua yang dari pagi sampai malam bekerja, ini yang membuat anak-anak itu menjadi kurang dekat dengan orang tua. Nah, dengan adanya seperti ini, alhamdulillah kita kembali lagi untuk membimbing, mendidik dan mengajari anak, memberikan contoh pada anak kita yang ada di rumah. Terutama untuk ibu-ibu muda yang masih mempunyai anak balita, ini masih punya anak yang kelompok bermain TK ini penting sekali. Karena untuk masa usia ini tidak bisa diulangi kembali nanti. Untuk itu, mari kita sambut bersama-sama. Terima kasih sekali kepada narasumber, pada Mbak Tulis, Mbak Nana. Saya bilang Mbak Nana saja ya, karena ini seperti anak saya. Ya, ini jadi saya terima kasih sekali. Semoga nanti guru-guru dari IGTKI Kecamatan Depok nanti mengimplementasikan di rumahnya masing-masing, di wali murid. Ini terutama di wali murid karena memang kita berhubungannya hanya lewat mungkin video call, mungkin hanya lewat WA. Jadi ini nanti bisa diimplementasikan kepada wali murid. Untuk itu kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak kepada Mbak Nana dan Mbak Sulis. Rezeki itu tidak hanya suatu materi, tapi mungkin yang lain. Insya Allah itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sudah berbuat baik pada pagi hari ini. Inilah amal yang betul-betul nanti akan dicatat terus sama Allah. Terima kasih Bu doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada pembawa acara Bu Wiwi, monggo.
Terima kasih pada Ibu Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Depok yang telah memberikan sambutan. Mungkin untuk sambutannya selanjutnya kita berikan dulu kepada moderator dari Rumah Belajar. Monggo, dari Rumah Belajar, monggo ini karena saya kurang tahu datanya Ibu siapa yang memberikan sambutan. Monggo dipersilahkan memperkenalkan diri Ibu. Oh iya. Kami persilahkan dari Rumah Belajar untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Bu Wiwi. Ini berarti dari IGTKI sudah selesai ya? Nggak ada sambutan lagi? Halo Bu Wiwi, sudah cukup. Berarti kalau sudah cukup langsung kita masuk aja ya. Kita santai aja ya Ibu-Ibu. Kita santai aja hari ini, nggak usah tegang sambil ngemil juga nggak apa-apa. Yang penting kita ngobrolnya ngobrol edukatif ya. Bincang-bincang kita edukatif sambil santai, nggak usah tegang. Yang penting nanti kita bisa menyerap apa yang akan kita sharingkan. Yang pertama ini akan disampaikan dulu oleh Ibu Siti Ana Mariana, apa itu tentang portal Rumah Belajar. Monggo Bu Siti Ana Mariana, waktu dan tempat dipersilahkan ya. Ya. Oke, terima kasih. Santai aja ya teman-teman semua. Terima kasih Bu Sulis. Ya. Halo, apakah suara saya sudah masuk? Sudah Bu Ana. Sudah masuk. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Ana Mariana, bertugas di TK Merdisiwi, Kelurahan Pandoarjo, Kecamatan Sleman. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama dengan teman-teman ibu-ibu guru TK di Kecamatan Depok ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan dan atas partisipasi dari ibu-ibu semuanya. Izinkan di sini nanti kita berdua, saya dan Bu Sulistianingsih, belajar bersama, ya. Bukan berarti kita mengajari, bukan, karena kita juga masih dalam proses belajar, jadi kita nanti istilahnya belajar bersama seperti tadi yang disampaikan Bu Sulis, kita ngobrol santai aja, semoga nanti apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat bagi ibu-ibu semuanya. Sebelum saya lanjutkan, yang terhormat tadi Ibu Dra. Sri Mulyani, selaku Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Depok, dan Ibu Guru TK Kecamatan Depok yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul hanya melalui virtual, insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita sebagai silaturahmi ya. Nanti kita akan dibagi dua sesi. Yang pertama nanti dari saya tentang pengenalan portal Rumah Belajar, dan nanti selanjutnya tentang apa aja yang ada di dalam portal Rumah Belajar dan bagaimana cara pemanfaatannya akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Sulistianingsih. Oke, saya lanjutkan. Izin dahulu saya mau share screen ya Ibu-Ibu ya. Sudah masuk kah Bu Sulis? Sudah Bu. Sudah Bu Ana. Oke. Baik Ibu-Ibu semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu Rumah Belajar dan bagaimana pemanfaatannya untuk pembelajaran di PAUD. Nah, sebelum saya lanjut lagi, ini sedikit saya kilas balik tentang perjalanan kita, saya dan Bu Sulistianingsih ketika sebelum sampai masuk di level ini. Dulu sebelum masa pandemi, setelah kita ada pandemi, itu sekitar bulan Maret, April, Mei ya, kita masuk ke level 1 itu karena saya pribadi merasa banyak waktu yang terbuang.
di mana kita tidak boleh melaksanakan pembelajaran di sekolah, saya memanfaatkan waktu saya untuk mengikuti belajar karena kita memang sudah seperti kita ketahui bersama dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani bahwa sebagai seorang guru selain bertugas mengajar kita mempunyai tugas yang tidak kalah penting, yaitu kita tetap harus belajar. Dan di sini di pembatik ini, pembatik ada singkatan dari pembelajaran berbasis TIK ya Ibu-ibu semuanya, mungkin semuanya sudah tahu, sudah perso. Nah, di pembatik ini kita belajar berbagai macam inovasi-inovasi pembelajaran atau media-media pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Di level 1 kemarin, alhamdulillah saya dan Bu Sulis diberi kesempatan ya untuk mengikuti level 1. Ketika lulus kita lanjut ke level 2, lulus lagi kita level 3 dan dari seluruh peserta DE yang totalnya dari awal itu kalau nggak salah ada berapa ribu orang, untuk bisa sampai lulus ke level 3, kemarin informasi yang kita dapatkan ada 75 orang, tapi untuk sampai di level 4 seperti yang kita ikuti saat ini, memang tidak bisa semuanya, karena dari 75 orang itu hanya diambil 30 besar. Dan alhamdulillah atas kita dan Bu Sulis bisa bersanding di level ini 2 dan yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya, khususnya guru TK. Kita memang berdua ini satu-satunya, dua-duanya. Cuma kita berdua yang berasal dari jenjang TK dan selebihnya memang dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Mungkin dengan masuknya kita sampai di sini untuk tahun depan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti di kelas yang sama, untuk bisa memperoleh ilmu yang sama dengan apa yang kita dapatkan selama ini. Di level 4 ini tugas kita selaku peserta salah satunya adalah berbagi, karena level ini memang disebut level berbagi. Apa yang kita bagikan yaitu salah satunya adalah bentuk inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang selama ini kita kenal banyak sekali sebetulnya, tapi ada salah satu bentuk inovasi pembelajaran yang disediakan sekolah untuk kita, para guru, para orang tua, ataupun untuk masyarakat luas, yaitu dengan adanya portal rumah belajar. Mungkin dari ibu-ibu guru di sini sudah ada beberapa yang mengenal rumah belajar ya, tapi bagi yang belum, di sini saya akan sedikit membahas apa itu rumah belajar. Nah, di sini saya akan sampaikan apa itu portal rumah belajar. Portal rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Maksudnya di sini adalah di mana portal rumah belajar ini dapat diakses oleh siapapun, baik itu oleh guru seperti kita, atau tadi sudah disampaikan Bu Sri Mulyani juga yang dipentingkan adalah orang tua, karena untuk masa seperti sekarang memang kegiatan belajar anak lebih banyak dilakukan di rumah bersama orang tua. Juga bisa diakses oleh murid secara langsung, tapi karena kita masih di jenjang TK, jadi belum memungkinkan anak-anak untuk mengakses, jadi untuk pendampingan pengaksesan bisa dilakukan ibu atau orang tua. Dan di rumah belajar itu ada berbagai macam bentuk inovasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru ataupun siswa dari semua jenjang pendidikan, dari PAUD, SD, SMP, SMA. Bahkan di dalam rumah belajar ada juga media pembelajaran yang diperuntukkan untuk anak sekolah SMP. Kemudian dari rumah belajar salah satunya adalah rumah belajar dapat kita akses dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Maksudnya di mana saja, yaitu seperti yang kita alami saat ini, di mana pembelajaran tidak bisa dilaksanakan di sekolah, maka dengan portal rumah belajar kita dapat melaksanakan pembelajaran dimanapun. Anak tetap belajar meskipun tidak diganggu sekolah, misalnya di rumah atau dimanapun. Dan kapan saja, maksudnya portal rumah belajar ini dapat diakses setiap saat, 24 jam ya. Cuma kita bermudahan
sinyal internet, kuota internet, dan alhamdulillah kita semua kemarin sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka bisa dimanfaatkan salah satunya untuk mengakses ini portal rumah belajar dan dengan siapa saja. Di sini maksudnya bahwa anak-anak belajar tidak harus dengan guru. Dan yang pokok adalah sebenarnya pendidikan anak itu memang dikeluarga dengan orang tua. Jadi dengan siapa saja di sini maksudnya dengan belajar menggunakan rumah belajar, anak bisa belajar dengan siapapun, tidak harus dengan guru, tapi bisa dengan orang tua, dengan kakak, atau dengan siapapun yang ada di rumah. Dan yang di sini maaf di sini, ya, rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Mungkin kalau yang sudah kita ketahui selama ini portal-portal portal-portal pembelajaran seperti contohnya yang sudah familiar seperti Ruang Guru itu ya, itu dapat kita akses tapi dengan biaya yang memang tidak murah. Juga lembaga-lembaga les di luar, les-les privat itu juga sekarang bermunculan dan itu memang memakan biaya yang tidak murah, maka di sini pemerintah sudah menyediakan sebetulnya menyediakan media pembelajaran, menyediakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya dan itu tidak dengan biaya atau gratis. Monggo silahkan nanti kita baik guru ataupun bisa kita sampaikan ke orang tua, silakan untuk dimanfaatkan portal ini karena bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun dan dengan catatan tidak usah menggunakan biaya atau lanjut ya. Sebelum saya lanjutkan ke rumah belajar, di sini akan saya sampaikan sedikit tentang pengalaman saya, yaitu apa yang terjadi selama pandemi dengan pembelajaran anak. Ini saya ambil kesimpulan dari apa yang saya alami, apa yang saya hadapi di sekolah saya sendiri, dengan anak, dengan orang tua, dan dengan saya sendiri sebagai guru. Mungkin dari beberapa saya sampaikan di berbagai tempat dengan ibu guru di semua sekolah, ini ternyata memang hasilnya hampir sama. Yaitu di mana yang pertama yang terjadi dengan anak, yaitu anak merasa bosan dan jenuh di rumah. Ini di tempat saya dan kemarin ketika saya sampaikan, memang banyak yang menyampaikan juga bahwa apa yang terjadi di sekolahnya masing-masing memang ternyata sama. Yang kedua, anak kurang bersosialisasi. Jadi misalnya kalau kita punya putra-putri yang di rumah kurang bergaul dengan temannya atau mungkin ada anak yang tinggal di lingkungan perumahan yang memaksakan kebiasaan tidak saling mengenal dengan tetangga kanan kiri, paling tidak kalau anak-anak berada di sekolah, anak-anak bisa bersosialisasi, anak-anak bisa bermain, anak-anak bisa berbagi, anak-anak bisa belajar bersama temannya, tapi karena adanya pandemi ini, anak jadi kurang bersosialisasi. Nah, yang selanjutnya, anak kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Yang terjadi, yang saya alami terutama ya, di tempat saya mengajar dengan anak-anak didik saya, dengan belajar hanya bersama dengan orang tua mungkin, atau kakak mungkin, anak jadi kurang termotivasi. Beda dengan jika kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Anak-anak bisa meniru temannya, anak-anak bisa termotivasi oleh temannya, tapi kalau di rumah anak jadi tidak ada yang memotivasi. Motivasi hanya bersumber dari orang tua dan mungkin itu memang bagi anak kurang memotivasi. Jadi apa yang terjadi, anak jadi kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Dan yang terakhir mungkin anak kurang bersemangat untuk belajar. Seiring berjalannya waktu yang kita sudah hampir 6 bulan atau lebih bahkan ya, kita melaksanakan pembelajaran dari rumah, saya sering sharing dengan orang tua. Orang tua keluhannya ternyata memang sebagian besar malahan jika putra-putri mereka kurang semangat selama belajar dari rumah. Mulai dari awal sampai sekarang ya mungkin karena memang disebabkan anak sudah bosan, jadi anak tidak bersemangat. Apa yang terjadi dengan orang tua? Tadi sudah disinggung sedikit sama Bu Sri Mulyani, ya. Ada orang tua yang sibuk bekerja. Kerja dari pagi sampai malam, nanti pulang sudah capek, di rumah sudah ditunggu putra-putrinya.
masih harus mengerjakan tugas-tugas dari putra-putrinya. Nah, ini otomatis akan membuat beban orang tua bertambah. Meskipun sebenarnya memang yang wajib untuk mengajari anak itu adalah orang tua, tapi dengan apa yang terjadi saat ini, orang tua jadi bertambah bebannya ketika harus mengajari putra-putri di rumah. Yang kedua, orang tua harus ekstra sabar, terutama untuk menghadapi putra-putri di jenjang pendidikan kita ya. Kita di TK itu memang untuk ngemong, istilahnya ngemong anak-anak itu kita harus punya keahlian khusus. Nah, untuk orang tua mungkin memang karena keterbatasan kemampuan untuk membimbing putra-putri mereka di rumah. Jadi orang tua memang harus ekstra sabar. Tapi bukan berarti kita sebagai guru lebih sabar dari orang tua, mungkin juga tidak, karena memang kita sebagai guru kan proses untuk bisa menjadi guru yang baik itu membutuhkan belajar yang tidak sebentar, tidak pendek waktunya ya. Jadi mungkin karena kita memang bidangnya kita untuk mengajar anak-anak, jadi kita memang dipandang lebih mampu, dan orang tua memang belum tentu tidak bisa, bukan berarti tidak bisa, tapi memang keahlian mungkin berbeda apa yang kita bisa sebagai seorang guru. Selanjutnya, orang tua juga merasa jenuh. Anaknya jenuh, orang tua apalagi, orang tua juga merasa jenuh. Dan orang tua ada juga yang merasa kehabisan ide atau cara untuk mengajari putra-putri mereka. Jadi misalnya kalau untuk anak jenjang pendidikan di atas ya, ataupun anak TK juga bisa. Sebenarnya diajarkan anak TK kan gampang ya. Mungkin cuma mengajar angka aja 1 sampai 20 udah maksimal. Mengajarkan membaca juga membaca yang sangat sederhana. Tapi karena orang tua terbatas seperti saya sampaikan, keterbatasan kemampuan, akhirnya orang tua merasa bingung. Kadang merasa bagaimana caranya bisa anak itu sampai bisa membaca, padahal kalau di sekolah kan lumayan bisa ini, di sekolah belajar macam-macam, kalau di rumah orang tua mau mengajari juga kadang kehabisan cara atau ide bagaimana. Nah, selain yang terjadi dengan anak, orang tua, dan selanjutnya sini apa yang terjadi dengan guru selama pembelajaran di masa pandemi. Ini pengalaman saya pribadi, ya, nyuwun sewu. Saya itu merasa kadang kekurangan ide. Ketika mau memberikan rencana pembelajaran yang harus dilaksanakan anak di rumah, saya jadi mikirnya 2-3 kali lipat. Berbeda dengan jika kita memberikan tugas anak di sekolah. Kalau kita memberikan tugas di sekolah, otomatis kita yang bisa menghandle sendiri bagaimana persiapan yang kita lakukan, bagaimana pelaksanaan pembelajaran, sampai penilaian yang kita lakukan. Sementara jika kita memberikan tugas anak di rumah, saya sendiri, ini pengalaman yang saya alami, saya jadi mikirnya yang pertama nanti mikir bagaimana orang tua nanti ada tidak ya medianya di rumah, bagaimana nanti orang tua enggak yang mengajarkan caranya bagaimana ini supaya anak itu bisa memahami, dan orang tua yang terus terang untuk menilai mungkin memang belum, orang tua batas mendampingi anak. Itu saya seorang guru yang harus menyiapkan pembelajaran anak di rumah itu merasa kurang ide bagaimana harus mempersiapkan sebuah kegiatannya yang memang anak-anak itu nanti akan tertarik dan orang tua juga bisa melaksanakannya dengan baik dalam mendampingi anak. Yang selanjutnya mungkin nyuwun sewu, ada beberapa guru yang masih kesulitan menggunakan IT. Ini akan sangat tidak mendukung ya untuk kegiatan pembelajaran saat ini yang memang diwajibkan untuk dilaksanakan jarak jauh, di mana semua harus menggunakan teknologi informasi. Yang paling sederhana mungkin kita menggunakan adanya media WA, ya, penggunaan WA group untuk anak dan wali beserta guru. Nah, itu minimal kita sebagai orang harus bagaimana cara mengkontak anak, bagaimana cara membagikan konten-konten pembelajaran ke anak, dan bagaimana cara memindah file-file yang ada di WA untuk kita filekan menjadi hasil karya anak, portofolio anak. Yang selanjutnya, guru merasa kurang percaya diri. Ini juga yang saya alami. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran atau penyediaan media pembelajaran yang kita gunakan contohnya di masa pandemi ini adalah pembuatan video pembelajaran. Nah,
untuk pembuatan video pembelajaran ini, saya secara pribadi memang merasa kurang percaya diri. Mungkin ada memang beberapa yang sudah ahli, tapi kalau saya memang masih perlu banyak sekali belajar. Saya itu kadang sudah merancang sedemikian rupa, sudah siapkan naskah, sudah siapkan media, tinggal kita syuting aja. Nah, ketika kita sudah persiapan di luar layar, kita semua insya Allah lancar, dari step ke step itu kita lancar, tapi ketika kita menghadap kamera entah apa yang terjadi, saya itu bisa ambiar. Saya itu bisa hilang semuanya, apa yang saya katakan, apa yang mau saya sampaikan, bisa hilang semuanya. Nah, ini saya bisa menyimpulkan bahwa memang saya sebagai seorang pribadi, saya memang kurang percaya diri dalam hal ini. Nah, itu yang sangat perlu sekali saya pelajari bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri, khususnya untuk bisa menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Yang terakhir yaitu keterbatasan peralatan IT. Nah, seperti contoh tadi untuk membuat sebuah media pembelajaran berupa video, kita itu harusnya memerlukan beberapa peralatan IT. Tidak cukup cuma kamera, tapi mungkin ada yang menggunakan media lighting dan lain-lain. Tapi itu terus terang saya juga masih mengalami keterbatasan, dan mungkin tidak cuma saya, tapi sebesar guru juga masih mengalami keterbatasan karena itu sebenarnya bukan bidangnya kita, tapi dengan peralatan yang ada ya kita usahakan saja semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memberikan media pembelajaran kepada anak. Khususnya tadi untuk pembuatan video pembelajaran yang memang untuk saat ini dinilai paling efektif dan bisa menimbulkan hubungan timbal balik antara guru dan anak. Jangan sampai karena anak-anak dilarang belajar ke sekolah, jadi sampai terjadi mana anak itu tidak mengenal bu gurunya siapa, nggak tahu, nama bu gurunya nggak tahu, belum pernah ketemu. Nah, seperti itu kemungkinan bisa kita atasi jika kita bisa berkomunikasi dengan anak dengan menggunakan media video pembelajaran. Saya lanjutkan. Nah, dari masalah-masalah yang kita hadapi tadi, solusi apa yang harus kita ambil? Jadi kita harus mengambil solusi. Bagaimana cara memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Di sini saya sampaikan, menurut saya solusi yang harus kita ambil yang pertama yaitu guru harus memberikan media dan kegiatan yang menarik minat anak untuk belajar. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru membuat media. Nah, tadi seperti sudah saya contohkan, kita membuat media video pembelajaran dengan harapan dengan kita bisa memberikan anak-anak jadi lebih tertarik, anak-anak jadi lebih dan belajar. Yang kedua, guru dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang membuat anak bersemangat untuk belajar di rumah. Jadi selain kita sebagai guru, kita juga harus bisa menjalin kerjasama dengan orang tua. Karena apa? Karena memang untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, kegiatan pembelajaran anak memang lebih banyak dihabiskan bersama orang tua. Jadi kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua, bagaimana caranya menciptakan kegiatan pembelajaran yang membuat anak kembali bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Yang terakhir yaitu guru melakukan inovasi cara mengajar supaya anak tidak bosan dan orang tua tidak jenuh dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Nah, bentuk inovasi apa yang bisa kita lakukan dan bentuk media apa yang bisa kita ciptakan untuk anak-anak. Semuanya ini sebenarnya kalau kita sudah mengetahui adanya rumah belajar, jawabannya dari solusi yang harus kita ambil tadi itu sebenarnya sudah ada di dalam rumah belajar. Karena apa? Karena di dalam rumah belajar sudah banyak sekali media-media, banyak sekali fitur-fitur, konten-konten yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk pembelajaran anak selama di rumah, yang bisa insya Allah nanti bisa meningkatkan semangat anak untuk belajar, menghilangkan kejenuhan anak dalam belajar, dan supaya orang tua juga semakin bersemangat dalam mendampingi putra-putri mereka belajar dari rumah. Kenapa rumah belajar? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang ada di dalam rumah belajar. Di dalam rumah belajar ada 4 fitur utama.
Yang pertama yaitu sumber belajar berisikan media-media pembelajaran yang bisa kita ambil untuk anak PAUD, ya, terutama di dalam sini banyak sekali konten-konten pembelajaran berupa media audio ataupun media video. Jadi kita tinggal mengambil konten yang di sini, bisa kita unduh atau bisa langsung kita bagikan ke wali, ke anak didik yang ada di sini. Yang selanjutnya ada fitur laboratorium maya. Ini untuk anak TK mungkin memang belum, tapi ini bisa dimanfaatkan mungkin jika ibu-ibu punya putra-putri di rumah yang usia SMP SMA. Jika selama di sekolah anak-anak bisa melakukan praktikum di laboratorium nyata, maka di sini di rumah belajar disediakan sebuah fitur yang namanya laboratorium maya. Jadi ini bisa mewakili kegiatan praktikum di laboratorium nyata. Anak bisa melihat konten-konten praktikum-praktikum yang ada di dalamnya sini untuk mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Yang selanjutnya ada kelas maya. Kelas maya ini adalah bentuk digital yang berisikan guru, peserta didik, ataupun orang tua. Nah, di sini secara virtual anak-anak bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan guru-guru mereka. Tapi untuk kelas TK ini juga belum memungkinkan, ya. Terus yang selanjutnya ada ini akan sangat bermanfaat untuk anak usia SD ke atas, juga untuk anak TK belum, ya, karena anak TK belum ada soal untuk belajar. Nah, di dalam bank soal terdapat berbagai macam soal-soal latihan ujian atau latihan ulangan. Jadi nanti monggo silakan ibu yang tabungan putra putri di rumah usia SD, SMP atau SMA ini bisa dimanfaatkan. Jadi nanti harapannya setelah bisa mengakses rumah belajar, selain putri kita di sekolah, ibu-ibu juga bisa mengakses untuk putra putrinya di rumah. Lanjut, selain fitur utama, di rumah belajar ada juga yang namanya fitur pendukung, yaitu di sini ada peta budaya, berisikan konten-konten kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah sekolah elektronik, ini berisikan buku-buku pembelajaran, baik kurikulum 13 ataupun KTSP, tapi ini untuk anak TK juga belum, ya. Masih terbatas, sebenarnya ada konten di dalamnya tapi masih sangat terbatas. Yang selanjutnya ada wahana jelajah angkasa. Ini berisikan konten-konten tentang benda-benda di luar angkasa, kehidupan di luar angkasa. Sebagai lembaga TK mungkin bisa memanfaatkan fitur ini ketika kita mengajarkan ke anak alam semesta. Yang selanjutnya fitur pendukung ada namanya fitur karya bahasa dan sastra. Ini mungkin juga untuk anak SD ke atas, ya, kalau anak TK belum. Dan ada juga ini fitur selanjutnya yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang bisa memanfaatkan konten ini, fitur ini adalah kita sebagai seorang guru. Karena memang sudah berulang kali kita ketahui dan kita sudah memahami tentunya bahwa kita sebagai seorang guru itu juga punya kewajiban untuk belajar. Jika kita ingin belajar lebih banyak tentang apa yang belum kita ketahui atau ingin belajar lebih banyak lagi dengan apa yang sudah kita miliki, maka kita bisa mengakses di sini, di fitur pendukung ini. Kita tinggal klik masuk ke dalamnya, nanti akan banyak sekali macam-macam diklat dan pelatihan yang bisa kita ikuti, yang bisa kita laksanakan dengan tanpa mendapatkan sertifikat dari Kemdikbud, ya. Kalau tidak salah itu bisa mendapatkan 32 JPL. Jadi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mungkin ibu-ibu PNS, ya, untuk pengajuan bulan-bulan ini baru heboh. Nah, ini jika ibu-ibu bisa mengikuti diklat-diklat yang ada di dalam sini, maka akan mendapatkan sertifikat dengan 32 JPL yang dapat kita masukkan untuk pengajuan PAK. Tapi bukan berarti bagi guru yang non PNS untuk tidak mengikuti ini, karena ini bisa diikuti oleh siapapun. Jadi yang terpenting adalah apa ilmu yang kita dapatkan. Untuk sertifikat itu mungkin bonus, ya, bonus untuk ibu-ibu yang memang bisa memanfaatkan. Tapi yang terpenting adalah sekali lagi yaitu ilmu yang kita dapatkan.
Fitur terakhir yaitu adanya fitur EduGame. Fitur ini akan sangat menyenangkan bagi anak-anak, terutama anak usia dini ya, karena tidak bisa kita pungkiri, tidak mungkin kalau anak sekarang itu tidak memegang HP. Tidak mungkin anak sekarang itu belum pernah memegang Android gitu ya. Kalau selama ini mungkin anak-anak bermainnya sebatas game-game yang ada di HP, di Android itu. Di sini Rumah Belajar menyediakan sebuah fitur yang isinya permainan. Jadi selain anak bermain, anak senang, anak juga dapat memperoleh pelajaran dari situ. Anak bisa belajar sekaligus bermain. Dan jika anak belajar dengan senang, seperti prinsip yang sudah diketahui bahwa apa yang didapat anak lebih melekat, akan lebih mengena di otak anak. Nah, nanti diharapkan jika bisa mengakses EduGame ini, maka anak-anak akan dapat bermain sekaligus belajar. Selain 4 fitur utama dan beberapa fitur pendukung tadi, di dalam Rumah Belajar juga ada sumber belajar yang merupakan partner, ya, partner Rumah Belajar. Ini produknya bukan murni dari Rumah Belajar, tapi ini dari aplikasi lain, tapi juga terintegrasi dengan Rumah Belajar dan merupakan partner dari Rumah Belajar. Salah satunya ada TV Edukasi yang berisikan konten-konten berupa media audiovisual, ada Suara Edukasi yang berupa konten media audio, ada M-Edukasi, ini berisi media-media yang bisa juga kita manfaatkan banyak sekali di dalamnya untuk anak dan orang tua, bahkan ada di sini. Yang selanjutnya ada Radio Edukasi. Ini hampir sama dengan Suara Edukasi, berisi media-media atau produk-produk audio. Bisa berupa lagu-lagu anak, gerak dan lagu, ataupun dongeng atau cerita. Nah, jika kita sudah mengetahui apa saja yang ada di dalam Rumah Belajar, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana alur pemanfaatan Rumah Belajar dalam pembelajaran kita, khususnya di PAUD ya. Yang pertama harus dilakukan, kita harus registrasi dulu. Jadi ketika kita sudah berhasil masuk ke portal Rumah Belajar, adalah registrasi atau mendaftarkan akun. Karena apa? Karena jika kita belum memiliki akun di dalam Rumah Belajar, maka kita tidak dapat mengakses atau mengunduh konten yang ada di dalamnya. Jadi wajib sifatnya ya untuk kita. Yang kedua, setelah kita masuk ke Rumah Belajar, lanjutkan dengan memilih konten, sesuaikan dengan tingkat pendidikan. Kalau untuk di sekolah kita pilih konten PAUD. Jika ibu-ibu ingin untuk pembelajaran putra-putrinya di rumah, sesuaikan mau yang tingkat SD, SMP, atau SMA. Setelah kita dapatkan konten sesuai tingkat pendidikan, yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat rencana pembelajaran. Untuk saat ini, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa rencana pembelajaran kita buat hanya sebatas RPPM ya. Jadi kita buat RPPM-nya, kita sesuaikan dengan temanya apa, kegiatannya apa. Setelah membuat rencana, yang kita lakukan selanjutnya adalah pilih fitur. Fitur apa yang bisa kita ambil, sesuaikan dengan rencana kegiatan yang ada di RPPM atau RPPH kita. Misalnya, kita hari ini akan belajar tema binatang. Kegiatannya mengenal binatang berkaki 2. Nah, kita cari di dalam Rumah Belajar konten-konten atau fitur-fitur yang mengandung pembelajaran tentang binatang berkaki 2. Nah, kita tinggal ambil atau unduh bisa, atau langsung bagikan ke orang tua bisa. Selanjutnya anak melakukan kegiatan, hasil kegiatan dikirim balik ke kita tinggal melakukan evaluasi. Yang terakhir di sini, kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan anak setelah menggunakan konten atau media yang ada dari Rumah Belajar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengakses portal Rumah Belajar untuk pembelajaran di PAUD. Jadi, untuk bisa 2 cara. Yang pertama, melalui install aplikasi. Kalau kita memakai Android, bisa langsung dari Play Store. Kalau pakai iPhone, kita bisa langsung dari App Store. Caranya sangat gampang sekali. Kita tinggal mengetik di sini
itu rumah belajar, maka akan sudah muncul icon rumah belajar, pendaftaran, nanti langsung kita sudah masuk akses apa aja yang ada di dalamnya. Oke. Yang kedua, jika ingin mengetahui lebih banyak lagi konten dan media serta sumber-sumber belajar lainnya, kita bisa dengan cara melalui membuka website rumah belajar. Caranya juga sangat gampang, kita tinggal mengetik alamatnya bisa alamatnya belajar.kemdikbud.go.id, atau kalau lebih gampang lagi kita tinggal ketik di browser rumah belajar lalu searching, nanti akan sudah ketemu di situ namanya portal rumah belajar. Kita tinggal klik di sana, lanjut masuk. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita harus registrasi dulu. Maka setelah bisa masuk ke beranda, kita tinggal registrasi, mendaftarkan akun kita. Jika sudah terdaftar, nanti langsung kita bisa mengakses semua yang ada di dalam rumah belajar, baik dengan cara mengunduhnya untuk kita simpan dan dipakai di lain waktu, atau langsung dengan cara kita membagikannya ke wali murid kita. Nah, ini nanti kita langsung praktek saja bagaimana cara mengunduh melalui aplikasi ataupun bagaimana cara membuka rumah belajar melalui website. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Sulis. Mungkin dari saya cukupkan sekian sedikit dari saya. Semoga nanti membawa manfaat bagi ibu-ibu semuanya. Dan jika ada kekurangan itu murni karena kekurangpahaman saya, jadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa acara. Terima kasih. Iya. Gimana Bu Wiwi? Masih ada nggak Bu Wiwi? Langsung aja ya Bu Wiwi, nggak apa-apa ya. Suaranya udah masuk belum Bu Ana? Silakan Bu Sulis. Oh iya, oke, sudah masuk. Monggo silakan. Oke, saya mau lihat dulu teman-teman masih semangat nggak ini? Coba kita tutup wajah kita dengan satu tangan. Kalau masih mendengar, alhamdulillah, berarti masih terdengar ya suara saya. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Kita selanjutnya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, saya dan Bu Ana ya. Kami di sini adalah sahabat rumah belajar yang alhamdulillah Allah menakdirkan kita lolos di level 4 kegiatan pembatik. Ini semua bebas ya Bu, pembatik itu tadi sudah dijelaskan Bu Ana, kalau ini bisa diikuti oleh semua jenjang dari TK sampai SMK. Semoga nanti tahun depan Kecamatan Depok ini banyak senior saya, hebat-hebat semua, pasti kalau mengikuti juga pasti akan lolos ya. Terima kasih waktunya kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Ketua IKTKIN Depok. Ada teman saya Bu Yani yang menjadi panjangan tangan kami ya untuk koordinasi dengan Bu Sri Mulyani. Ada beberapa teman yang masih ingat karena sudah lama ya tidak di Depok. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun di dunia maya ya Bu Sri. Di dunia nyatanya kita masih harus bertahan untuk tidak bertemu dulu. Terima kasih, saya langsung aja izin untuk kita mau ibu-ibu yang pakai Zoom-nya pakai laptop atau nanti boleh sih nyobanya setelah nanti, tapi saya akan mempraktekkan bagaimana kita masuk ya. Izin saya untuk share screen. Ya. Belum Bu Sulis. Oh sudah, ya. Sudah masuk sudah, Bu Bu Sulis masuk. Oke, terima kasih. Sudah, monggo. Ya, ini adalah tampilan ketika kita membuka laman dengan kita ketik aja ya rumah belajar gitu ya. Nah, seperti ini kita pilih portal rumah belajar. Adalah tampilannya seperti ini. Di halaman beranda depan adalah seperti ini. Kalau halaman ini nanti bisa ganti-ganti ya. Tergantung pas ada, kalau ini ada karena ada momen dari Pusdatin ya. Ada Ki Hajar Kitok, ini juga diperuntukkan untuk seluruh siswa. Kalau ini bukan gurunya, tapi siswanya. Ya. Di pojok atas ini, Ibu-ibu bisa melihat ada
login ya Ibu-Ibu, di pojok atas kita langsung klik login. Saya tak kecilkan biar ya. Di sini Ibu-Ibu sudah ada login. Kita paling mudah untuk mendaftar akun kita adalah pakai akun Google. Jadi pilih yang di bawah sini. Karena kita belum, kalau yang belum mendaftar ya, jadinya kita harus mendaftar dulu. Kita pilih yang di bawah sini ada tulisan masuk dengan akun Google. Nah, ini paling mudah kita masukkan ke mendaftarkan akun di rumah belajar. Karena dengan akun Google yang kita punyai, nanti kita langsung ada link di sana, terus kita tinggal klik aja. Kita pilih dengan akun Google di sini, kita klik. Semoga sinyalnya bersahabat ya, ini karena saya langsung pakai. Iya, kita tinggal pilih akun yang akan kita daftarkan di sini Bapak Ibu. Akun saya banyak ya, maaf. Yang ada di sini. Kita tinggal pilih mana akun yang masih aktif dan kita ingat passwordnya. Kita tinggal pilih nanti salah satu dari akun di sini. Ya, kalau sudah masuk ke seperti ini, saya contohkan pakai ini ya. Ya, pakai akun sekolah. Nah, ini kita nanti daftarnya kita sebagai guru. Kita klik aja sebagai guru, terus kita masukkan NUPTK di sini. Ya. Kalau sudah NUPTK diisi, kita klik centang ayam not robot, kita klik daftar. Nah, itu kita sudah mendaftar di rumah belajar dan nanti kita bisa mengeksplor apapun yang ada di rumah belajar. Seperti itu, kalau kita sudah terdaftar, nanti kita langsung masuk. Ya, kita masukkan ke sini ya. Akun yang sudah kita daftarkan tadi. Tampilannya rumah belajar adalah seperti ini. Kok nggak mau? Nggak mau masuk. Oh iya, ternyata mungkin ada di Bu Ana bisa masuk nggak? Kalau di Bu Ana bisa masuk? Belum. Portal rumah belajarnya masuk nggak? Oke, maaf karena mungkin ini kondisi yang tidak baik ya. Saya ubah share screen-nya pakai PowerPoint saya. Tampilannya sama persis. Ya, udah muncul ya PowerPoint saya ya. Udah muncul Bu Ana? Sudah Bu Zulis. Oke, iya. Tadi kita sudah sampai, kita tadi sudah sampai di sini ya Ibu-Ibu. Untuk memilih mendaftar tadi, ya kita pilih memakai akun Google, masukkan Google, didaftarkan, terus kita mendaftar sebagai guru. Ya, kalau sudah masuk, ini seperti ini nanti tampilannya rumah belajar ya. Seperti ini ada fiturnya kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Ini persis nanti tampilannya di portal tadi yang sudah kita login di sana. Ya, karena kita Bu Guru PAUD, kita nanti langsung pilih yang ada tulisan sumber belajar, kita klik di coba sekarang. Ya, seperti ini nanti ya tampilannya Ibu-Ibu di portal rumah belajarnya. Saya pindahkan dulu tampilan saya ya. Ya, ini di sumber belajar seperti ini, terus nanti kita pilih jenjangnya, kita pilih jenjang yang PAUD. Karena kita usia PAUD ya, nanti ada usianya 0-2 tahun, 3-4 tahun, ataupun 5 tahun. Kita tinggal klik yang usia yang kita pilih, kita klik seperti itu. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah media audio yang ada di rumah belajar. Banyak sekali Ibu-Ibu di sini ada tentang ceria. Ceria itu nanti isinya cerita, imajinasi anak Indonesia. Terus ada matahari. Matahari itu isinya tentang cerita tuntunan anak sehari-hari. Di sana ada adab-adab sehari-hari ya. Adab makan, adab etika memakai baju, adab sikat gigi, ada tanggap sampai ada tanggap bencana seperti itu ya. Dari tema yang paling dekat sampai tema yang paling jauh. Ini bisa kita gunakan semua Bapak Ibu. Terus ada MAPAUD. MAPAUD itu nanti ada cerita, ada lagu. Ini tapi semuanya audio ya karena memang media audio. Ini kalau kita mau memakainya kita tinggal klik
klik judulnya, nanti akan muncul seperti yang di samping ini, kita download. Ya. Setelah kita download, sebentar, setelah kita download nanti kita bisa menggunakannya dan kita bagikan ke wali ya, seperti itu. Tapi ini diingat adalah media audio, jadi tidak ada gambarnya. Kenapa media audio itu sebenarnya malah bagus ya buat anak-anak, karena telinga itu adalah anugerah dari Allah, indera pertama dan indera terakhir yang diberikan oleh Allah yang sangat berfungsi. Jadi kalau anak-anak ini dikasih audio ini sebenarnya malah mereka bisa berkembang secara pesat otak mereka. Mereka berimajinasi, berbeda ya, tapi sekarang tidak bisa dipungkiri ya, anak-anak lebih suka dengan melihat visual seperti itu ya. Sebenarnya itu belum saatnya ya, kalau ada ya dari luar negeri itu siapa ya, Bikit atau siapa itu usia 14 tahun mereka baru membolehkan anaknya untuk melihat yang visual. Sebelumnya mereka menggunakan yang audio. Itu untuk sumber belajar yang bisa kita gunakan di PAUD. Ini sudah sesuai tema ya Bu, banyak sekali tema-temanya, nanti bisa kita sesuaikan dengan tema yang ada di sekolah kita, ketika tinggal pilih, insya Allah ada di sana, karena banyak sekali konten yang sudah ada di sana. Oke, selanjutnya saya teruskan dengan fitur yang selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah EduGame. Ya, seperti ini Bu, EduGame. Ini juga ada di portal Rumah Belajar, Bu. Jadi ini game-nya yang edukasi. Sudah tidak dipungkiri ya anak-anak kita, apalagi kalau Depok itu sudah perkotaan ya, mungkin anak-anak TK sudah terbiasa dengan gadget mereka. Iya enggak, Bu? Kalau di saya ya sudah sebagian sudah terbiasa mereka menggunakan gadget ya. Orang tuanya sudah membolehkan. Nah, kita bisa share ke wali game-game ini Bu, agar gamenya itu yang bermakna, tidak hanya game yang malah membuat karakter anak kita menjadi tidak berkarakter ya, game-game yang perang-perangan, game yang seperti itulah yang tidak kita inginkan. Tapi kalau ada yang di game yang di Rumah Belajar ini, insya Allah malah akan membuat anak-anak itu lebih berkembang, karena di sini banyak ya, nanti ada game yang kognitif, ada yang tentang game yang tentang profesi, banyak sekali, nanti silahkan dieksplor oleh Bapak Ibu semua. Ya, ini seperti ini Bu game-gamenya. Ada menangkap bola, mengurutkan bilangan dari besar ke kecil. Kalau kita TK ya kita masih pilih yang satuan aja, yang kecil. Itu terus selanjutnya di Rumah Belajar itu juga ada sumber belajar lainnya. Banyak sekali Bu, ini salah satunya adalah radio edukasi ini yang ada di Jogja. Mungkin teman-teman Depok sudah banyak yang mengenalnya, yaitu BPM RPK. Di sana banyak memuat konten untuk PAUD ya, dan yang salah satunya tadi yang ada di sumber belajar di dalam tadi media audio. Itu banyak sekali, lebih dari 100 konten ya, kalau kita gunakan sesuai tema itu tidak akan habis. Selanjutnya adalah M-Edukasi. Kalau M-Edukasi ini nanti yang kita bisa gunakan saat kita tatap muka ya. Kalau untuk tatap maya seperti ini, BDR seperti ini, untuk M-Edukasi ini masih susah ya digunakan karena ini adalah media guru. Ya. Selanjutnya adalah televisi edukasi, mungkin Bapak Ibu sudah kenal juga ya, ada yang kalau di sekarang kan yang kemarin di TVRI itu juga salah satu produk dari TV edukasi. Oke, saya lihatkan untuk yang radio edukasi. Ini untuk M-Edukasi dulu ya Bu. Nih seperti ini Bu untuk M-Edukasi. Jadi kita bisa memilih sesuai tema juga, di sini banyak sekali. Mungkin kalau tapi kalau Bu Guru lebih kreatif, lebih inovasi itu juga bagus sekali ya. Tapi kadang kan kita juga kehabisan waktu ya Bu ya. Waktunya sudah 24 jam tapi kurang untuk Bu Guru TK. Belum lagi nanti kita sebagai pemulung ya Bu ya untuk lospat kita. Jadi ini di sini kita bisa menggunakan salah satu produk dari M-Edukasi ini ya. Di sini nanti ini interaktif ya Bu, kalau kita pencet itu ada suaranya seperti itu.
Nah, ini dia Bu, yang tadi saya sampaikan adalah radio edukasi itu yang sudah ada ya tadi media audio itu sama isinya dari radio edukasi ini. Ini juga kita bisa download di Play Store kita dengan klik radio edukasi. Itu sudah di HP kita, jadi rumah belajar di HP, radio edukasi di HP. Jadi HP kita itu karena kita pendidik ya isinya itu ya tentang edukasi ya Bu ya, tapi boleh deh untuk all shop, untuk jualan online juga nggak apa-apa karena itu juga salah satu untuk penghidupan kita ya Bu ya. Iya. Seperti ini Bu isinya sudah lengkap sekali untuk yang ada di radio edukasi. Kalau kita download itu sudah ada bahan-bahannya, ada tujuannya, ada judulnya. Ini ada teman kita penulisnya Bu Roni Isniato itu dari Depok ya, di TK mana ya? Beliau adalah penulis di sini. Sudah lama jadi penulis di BBM RPK. Kalau saya gabung baru 2018 ya. Terus ini ada judul-judulnya bisa kita lakukan, bisa memilihnya, terus nanti sudah ada KD-KD-nya, evaluasinya juga sudah ada. Itu untuk radio edukasi. Oke Bu, ini salah satu contoh pemanfaatan saya untuk radio edukasi ya Ibu. Coba saya putarkan, semoga bisa. Ya. Bisa terdengar? Ya, ini adalah salah satu di sekolah saya untuk pemanfaatan gelaria. Jadi ada, tadi sudah saya jelaskan ya di depan tadi ada media audio itu banyak sekali bisa digunakan. Ini hanya salah satu ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya kenalkan lagi yang ada di televisi edukasi. Ini juga sangat menarik sekali untuk anak-anak kita. Kita di sini bisa pilih yang kita bisa download juga di Android kita. Semoga Android-nya cukup ya Bapak Ibu semua ruangnya. Tapi insya Allah ini nggak besar sih kalau kita nggak download gitu. Tapi kalau untuk mendownload kontennya saya sarankan untuk menggunakan PC aja Bu, pakai laptop. Jadi kita pakai langsung ke browser, terus nanti kita bisa download agar HP kita tidak overload ya, nanti bisa hang kalau kebanyakan, terus nggak bisa untuk bekerja yang lainnya. Ini adalah TV edukasi. Kalau mau di browser juga langsung ketik tvedukasi.go.id juga langsung masuk di browser kita, atau tadi langsung di beranda rumah belajar juga bisa. Ya. Seperti ini Bu isi-isinya, nanti kita pilih TV edukasi on demand. Di situ ada untuk panduan untuk orang tua dan siswa, banyak sekali ya. Mungkin kalau konten yang lainnya sudah lebih lengkap, kalau untuk yang PAUD itu masih belum selengkap jenjang yang lainnya. Makanya ini alhamdulillah ya, semoga nanti setelah ada kami, terus ada yang nyusul lagi, nanti kita bisa mengisi, ikut andil ke rumah belajar untuk mengisikan karya-karya kita. Itu juga walaupun tidak sebagai sahabat rumah belajar, itu sebagai guru juga tetap bisa mengunggah konten atau karya-karya kita di rumah belajar. Ya, ini seperti ini Bu, ada membuat topeng kupu-kupu, ada panduannya, nanti bisa kita setelkan ya ke anak-anak atau orang tua yang sudah mungkin
full ya dengan fasilitas gadget dan laptop seperti itu, orang tua bisa difasilitasi, dikasih tahu ini loh Bu kegiatannya, silahkan untuk ada di televisi edukasi. Ini hanya sebagai salah satu mungkin seminggu sekali atau berapa ya untuk memberikan kegiatan yang variatif biar kegiatan kita tidak monoton, karena saya sudah hampir satu semester ya Bu, kalau saya sudah kegiatannya sudah habis ya. Kalau di sekolah itu kita bisa lebih mengeksplor banyak, tapi kalau di rumah kan kita harus melihat kondisi orang tua ya. Kalau kita langsung dikasih yang seperti di sekolah memang tidak mungkin, jadi kadang sudah bosan kegiatannya itu terus. Jadi ini salah satu nanti bisa dibagikan ke wali, TV edukasi, radio edukasi, dan rumah belajar ini tadi ya yang edu game seperti itu. Selanjutnya ini sama ya, masih terlanjutkan tadi, ini ada pendidikan karakter ya, di sini juga banyak bisa kita manfaatkan. Ya, terima kasih itu Ibu-ibu untuk isi dari portal rumah belajar. Semoga nanti Ibu-ibu di sini tertarik untuk menggunakan dan mendaftarkan akunnya. Monggo Ibu-ibu yang sekarang bisa mengakses, nggak apa-apa disambi ya, sambil mengakses portal rumah belajar, silahkan untuk mengaksesnya. Coba saya ulang kembali, semoga saya lihat dulu bisa enggak. Enggak bisa ya. Di Bu Ana lancar nggak Bu Ana? Coba ya. Ibu Ana lancar nggak? Coba Kak. Coba saya buka kembali untuk portalnya. Mau masuk kemana ya? Ini saya sudah login ya, sudah ada di rumah belajar. Ya, coba saya untuk login bisa enggak? Semoga bisa. Oh, alhamdulillah ya Bu, bisa. Udah bisa Bu Ana. Udah kelihatan ya Bu Ana? Oke. Ya, sudah kelihatan. Ini seperti punya ini saya Bu. Juga masuk lancar ini. Kalau kita sudah terdaftar akunnya, di pojok atas ini ada nama kita. Saya Sulistianingsih ya, namanya saya ya Sulistianingsih. Seperti ini tampilannya. Terus kita mau cari konten itu, kita klik yang di garis pinggir sebelah sini. Ya, kita klik garis 3, terus kita scroll ke bawah. Kita pilih jenjangnya, jenjang PAUD. Nah, munculnya seperti ini, Ibu-ibu, media yang ada di rumah belajar. Kalau di atas ini belum muncul yang kita inginkan, kita tinggal klik konten lainnya akan muncul lagi. Ini hanya kalau kita sebagai pendidik ya, Bu-ibu, tapi Ibu-ibu di sini kan juga sebagai orang tua. Kita juga bisa memanfaatkan. Kita bebas Bu memilih di sini. Kalau mau pilih jenjang SD juga bisa di sini. Kalau putranya tinggal pilih kelasnya kelas berapa, nanti sebagai salah satu kegiatan yang variasi juga. Nah, seperti ini Bu Ibu, untuk yang jenjang atasnya tinggal pilih lagi. Ini. Apakah ada yang sudah bisa untuk mengakses, sudah terdaftar akunnya? Coba yang sudah bisa, angkat jarinya, angkat tangannya. Ada yang sudah berhasil belum Ibu-ibu mendaftar akunnya ke rumah belajar? Ya, isinya seperti ini. Saya sendiri kan bisa ron-ron. Oke, saya stop screen. Iya, terima kasih Bu Ibu. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo terkait dengan rumah belajar kami persilahkan. Nanti Ibu-ibu bisa eksplor sendiri ya isinya tentang rumah belajar. Kalau boleh kan soalnya jadi silakan Ibu-ibu jika ada yang mau ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan dan Ibu Sulis sampaikan, silakan. Ini kan cara nari ini, manjel nang kono terus. Aku nek nang omah kae tak tinggal ngobrol.
Atau setelah saya lihat, mohon yang maaf sudah ya tadi bisa nggak sempat saya berhasil sapa, ternyata di sini ada bapaknya ya. Iya. Atau mungkin yang sudah bisa berhasil download di gadgetnya dengan klik tadi di aplikasi Play Store terus tulis Rumah Belajar. Ada yang sudah berhasil Ibu-ibu? Tampilannya seperti ini kalau di gadget. Mana? Nah, tampilannya seperti ini. Sama persis dengan yang di web. Nggak ketok ya? Kelihatan ya? Maaf, ini di chat ada yang untuk mengirimkan materi. Nanti insya Allah kita kirimkan melalui IGTK mawon, nggih. Oh iya, siap ya. Biar semuanya bisa mendapatkan nanti. Oh, alhamdulillah ini dari TKA Condong Catur sudah pakai. Terima kasih. Silahkan ditularkan ilmunya ya Ibu-ibu, jangan disimpan sendiri karena mungkin TK yang belum kenal akan senang sekali dengan bisa masuk ke Rumah Belajar dan menggunakan media audionya dan media-media yang lainnya. Ibu Umur juga sudah berhasil ini install aplikasi. Siapa Ibu yang Umur, sudah berhasil di App Store? selamat memanfaatkan ya Bu ya. Tampilannya sama seperti ini. Semoga bermanfaat ya Bunda Uminur. Oh ini ada Pak Iwan ini dulu pernah kelas saya ya Pak Iwan ya PKB ya. Maaf ya Pak Iwan tadi nggak disapa, saya mengiranya seperti di Kecamatan Sleman. Sleman ada bapaknya. Iya. Ada bapaknya. Bu. Assalamualaikum, mohon maaf baru bisa gabung. Oh iya. Baru gabung, mohon maaf karena juga mengikuti yang di dinas juga ya. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa, monggo. Nanti bisa lanjut belajar bersama yang lainnya di Depok, nggih. Ya, sambil menyimak saya. Ya, oke, terima kasih Bu Yani. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ke orang tua terkait rumah belajar karena memang ini akan sangat bermanfaat sekali jika orang tua juga bisa mengaksesnya di rumah. Silakan Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada yang berhasil belum Bu untuk download di HP-nya dengan buka Play Store terus tulis Rumah Belajar? Ada yang sudah berhasil? Sudah Ibu. Oh iya, mana Bu? Lihatin dong. Yang sudah berhasil. Lihatin ke kamera dong Bu. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Bu Wiwi. Ayo yang lainnya mana? Sudah bisa, Bu. Ya, Bu, butuh hati. Ya, bagus tuh. Sudah keluar suaranya. Oh iya, Bu, TK Tunas Harapan sudah lewat Play Store. Ya, terima kasih Bu Ibu. Mohon yang sudah bisa lewat Play Store bisa dihadapkan ke kamera HP-nya biar kita bisa foto bersama dengan Rumah Belajar. Kelihatan? Iya. Iya, dah kelihatan Bu Wiwi. Tempat saya mati. Oke ya, tunggu ya Bu Wiwi. Saya sudah bisa. Ini udah bisa Mbak Sulis saya. Oh ya, udah terima bisa, kasih cuma Bu. karena
karena saya pakai HP ini Zoom-nya. Oh, Yang pakai satunya saya Zoom-nya. pakai buat dinas. Iya. Iya. Nggak bisa liatin. Sip, nggak apa-apa Bu, terima kasih. Udah ya? Ya, terima kasih Bu Wiwi. Teman-teman semua. Sama-sama. Ya, silahkan nanti dieksplor sendiri ya, dioprek sendiri tentang rumah belajar. Terus selanjutnya untuk yang seperti kegiatan yang saya ikuti ini, ibu-ibu bisa buka di tadi yang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu juga langsung pusdatin Kemdikbud ibu-ibu kalau harus absen angkanya terus kita screenshot ya. Iya. Seperti itu. Mungkin dari kami sudah cukup Bu Wiwi untuk tentang rumah belajar. Semoga bisa dimanfaatkan. Iya. Maaf Bu, sudah selesai ya karena kita hanya sharing aja ya. Kalau untuk eksplornya nanti silahkan ke Bapak Ibu sendiri untuk digunakan ke TK-nya masing-masing. Seperti itu. Bu Ana ada tambahan? Udah tapi serampung kok. Ya udah. Halo Bu Ana, ada tambahan Bu Ana? Sudah Bu Suli sementara. Oh, iya, Nanti jika sudah. ada yang mau ditanyakan silakan secara langsung bisa. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dari Kecamatan IGTKI Kapanewon Depok ya atas kesempatannya dan waktunya kehadirannya kepada di siang ini untuk kami. Doa dan restunya semoga kami bisa menyelesaikan level 4 ini dengan baik karena memang tugasnya sangat banyak sekali. Terus mohon doa dan dukungannya dan izinkan untuk kegiatan siang ini saya rekod nanti kami upload ke YouTube. Mohon izinnya nanti beberapa ibu yang muncul mohon izinnya ya ibu-ibu semua. Insya Allah nanti kami share linknya kalau kami sudah upload ke YouTube. Terus selanjutnya mohon maaf kami juga meminta untuk mengisi absen karena juga sebagai bukti fisik ya buat kegiatan kami kalau kami sudah melakukan sosialisasi. Yang sudah absen terima kasih, yang belum masih kami tunggu mungkin sampai jam 11 ya karena sosialisasi kita kan jamnya jam 11. Kalau sudah lebih jam 11 nanti sudah terekam ya di dalam absennya. Itu. Terima kasih Bu Sri Mulyani, Bu Wiwi dan teman-teman semua dari kami mohon maaf ya, dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sitiana Mariana dan Ibu Sulistia yang telah menyampaikan materi untuk sosialisasi rumah belajar. Alhamdulillah sekali pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan nantinya akan putri kita dan akan menambah wawasan untuk materi kita yang akan kita berikan ke putra-putri kita. Baiklah, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan? Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di grup GTKI, kita nanti akan sampaikan dengan pembicara kita. Mungkin itu saja ya, waktu kita akhiri saja. Sama-sama, ya. Marilah acara sosialisasi rumah belajar pada pagi hari ini kita akhiri bersama. Sebelumnya saya selaku pembawa acara apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang tulus-tulusnya. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Semoga bermanfaat ya. Silakan suaranya. Kita cintai. Induk, garpu, bumbu-bumbu dan alatnya. Kemudian di kamar mandi dia mulai dari sikat gigi. Maka kalau kita punya anak dan kan 3 bulan sekali maksimal menggunakan sikat gigi, maka ini dikumpulkan. Ini akan bisa untuk macam-macam pembelajaran mulai matematika, sains dan lain-lain. Kemudian tempat-tempat
ini tempat sampo, tempat sabun, itu yang punya anak kecil ini jangan dibuang. Yang tidak punya anak kecil seharusnya memang disumbangkan, bawa ke sekolah gitu ya. Jadi untuk anak-anak bermain. Nah, manfaat alat bermain ini mengembangkan aspek perkembangan anak, mengembangkan keterampilan inquiry. Ibu Narni, apa yang dimaksud? Terima kasih.